ya kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita kembali melanjutkan materi penyampaian untuk pelaksanaan Olimpiade Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita akan membahas materi masih elemen tentang akidah atau keimanan. Kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Allah. Ya, titiknya di situ adalah Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan membahas dua rukun iman. Yang pertama iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab suci. Ini adalah yang harus kita selesaikan. Baik, kita mulai pertemuan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, malaikat diciptakan Allah dari apa? Cahaya. Oke, malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur, ya. Kalau kita lihat perbedaan malaikat dengan manusia itu kira-kira yang pertama apa? Ya, perbedaan manusia dengan malaikat kan sama-sama ciptaan Allah. Yang pertama apa bedanya? Iya, malaikat tidak diberi nafsu, makanya malaikat itu tidak punya keluarga. Malaikat tidak makan dan minum. Manusia punya nafsu. Kemudian yang kedua, manusia kelihatan tidak kita? Nah, manusia berarti makhluknya apa? Nyata. Sedangkan malaikat makhluk yang tidak kelihatan apa? Gaib. Iya kan? Nah, jadi malaikat makhluk gaib, manusia makhluk nyata. Sudah dua. Tiga apa? Malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak pernah melakukan kesalahan. Sementara manusia sifatnya salah. Oke? Jumlah malaikat itu sebenarnya banyak sekali, nggak ada yang tahu jumlah pasti itu berapa. Tapi Allah mewajibkan kita mempercayai ada 10 jumlah malaikat. Berapa? 10. Nah, yang 10 ini antum nggak boleh nggak tahu karena sudah diwajibkan. Ya. Sementara jumlah malaikat itu banyak sekali. Malaikat itu makhluk yang mulia, tetapi dengan kemuliaan malaikat dia terus bertasbih kepada Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah. Jadi apa alasan kita malas-malas bersalawat kepada Rasulullah? Malaikat aja yang makhluk mulia bersalawat kepada Nabi kita. Oke, nah ada 10 malaikat yang harus kita imani, yang kita percaya. Satu malaikat Jibril, yang kedua Mikail, 3 Israfil, 4 Israil, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Rakib, 6 Atid, 9 Malik, 10. Nah, ke-10 malaikat ini harus kita hafal, harus kita ketahui apa tugasnya. Ya, hanya nama, kemudian tugasnya. Nah, tugas malaikat 10 ini perhatikan nih, ya. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail, ada yang tahu? Membagi rezeki atau menurunkan hujan. Itu hujan itu rezeki ya, nah, rezeki bagi petani, rezeki bagi kita. Tanpa hujan diturunkan oleh Allah, maka bumi akan mati. Ya kan? Tidak akan ada kehidupan karena semuanya tergantung kepada air. Kemudian yang ketiga, Israfil meniup sangkakala. Israil menyautnya. Munkar menanyai mayat dalam kubur. Nakir
mengazab. Jadi berpasangan dia, bukan sama nakir berpasangan ya. Yang tugas ya mengazab mayat yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh munkar. Kayak rakib mencatat amal baik manusia, itu dia yang kita sebut tadi, kata berada di sisi kiri kanan kita. Jadi selalu ada malaikat yang bersama kita. Jadi nggak ada yang perlu takut. Disuruh ke WC takut, di dalam rumah takut. Kenapa harus takut? Takut ada hantu. Hantu nggak ada, nak. Takut ada kecoa. Ya, jadi intinya nggak ada lagi kita meyakini adanya hantu. Ya, hantu tuh nggak ada. Yang ada itu adalah syaitan dan iblis. Nah, cara menghadapi syaitan sama iblis Anda tahu kan? Gimana cara menghadapinya? Iya, baca doa, mau ke kamar mandi, baca Al-Quran, baca surah-surah tertentu, kan gitu ya nak ya. Oke, tuh ini boleh lagi takut pada setan. Kemudian atik, nah mencatat amal buruk yang berada sebelah kiri kita nih. Jadi jangan pernah melakukan kesalahan apapun karena ada yang tukang catat. Yang catatan itu nanti akan dihadapkan ke hadapan Allah ini. Ya, persidangan Allah. Gak ada yang luput dari catatan malaikat rakib sama atid. Nah, kesembilan Malik menjaga pintu neraka. Nah, kita mudah-mudahan tidak pernah ketemu sama Malik. Ya. Kalau kita tidak pernah ketemu sama Malik, artinya kita tidak pernah dulu ke neraka. Jangan jalan-jalan ke neraka, jangan punya cita-cita mau bertemu Malik, jangan, nggak usah. Nah, cukup kita yang Ridwan saja. Ridwan apa? Menjaga pintu surga. Ini malaikat yang paling ramah ya. Assalamualaikum ya Nadine, selamat atas silakan masuk ke surganya Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Oke, ini udah harus hafal ya tugas malaikat dia. Nanti ibu minta siapa yang bisa menghafal di apa ini ya, di depan ya. Iramanya terserah antum. Ya, iramanya terserah antum seperti apa menghafalnya. Yang penting hafal ya, yang penting hafal, cocok itu antara nama malaikat dengan tugasnya. Irama ibu nih, perhatikan irama ibu tentang tugas dan nama dan tugas malaikat. Jibril sampaikan wahyu, Mikail bagi rezeki, Israfil cabut nyawa, Israfil sangka kalah, Munkar tanya manusia, Nangkir azab manusia, Rakib catat yang baik, Atid catat yang buruk, Ridwan penjaga surga, Malik jaga neraka. Itulah nama malaikat yang wajib kita imani. Tepuk tangan dulu dong. 10 nama dan tugas malaikat. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israil menyelamatkan khalqat, jangan ragu situ. Israil nyawa, Israfil menyelamatkan, Munkar menyalakan pertanyaan, Nakir Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga keberkahan, Ridwan menjaga pintu surga. ya. Jibril sampaikan wahyu, Mikail bagi rezeki, Israil cabut nyawa, Israfil sangka kalah, Munkar tanya manusia, Nangkir azab manusia, Rakib catat yang baik, Atid catat yang buruk, Malik jaga neraka, Ridwan menjaga surga. Itulah 10 nama dan tugas malaikat. Tuh. Gitu.
Nah, itu kan iramanya hanya sekedar kita biar mudah menghafal. Nah, yang lainnya terserah, boleh di beda apa, dibolak-balik juga boleh. Yang gitu-gitu, itu terlambat ngomong aja. Oke, yuk siapa yang akan mencoba? Kebaikan wahyu Mikail memberikan rezeki, Israfil memberikan kepala, Israil memberikan nyawa, Munkar menanyakan manusia, Nakir menanyakan manusia, Ibrahim menjaga pintu setan, Malik menjaga pintu neraka, Nakir menanyakan nama baik, Atik menanyakan nama baik. Oke, udah selesai. Oke, tepuk tangan. Ya, yang hafal aja dulu. Ya, silakan. Ya, dengarkan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israel menyambut nyawa, Israfil menyiksa kepala, Rakib mencatat nama baik, Ati mencatat nama buruk, Nakir mengazab manusia, Munkar menanyakan manusia, Malik menjaga pintu neraka, Ibrahim menjaga pintu surga. Oke, tepuk tangan. Jadi yang untuk tugas mungkar sama nakir itu langsung aja mayat antum ya nak, buatkan ya, jangan manusia. Manusia seolah-olah masih hidup dong. Ya, padahal itu kan dia setelah meninggal ya. Yang ditanyakan oleh mungkar sama nakir itu adalah orang yang berada di alam barzah atau alam kubur, ya kan? Alam kubur. Jadi itu buatkan mayatnya ya. Oke. 2 orang, 1 lagi, ya silakan nanti. Ya silakan Tata. Ya. Oke, sekarang kita dengarkan Tata. Tata udah pakai irama Tata? Belum. Oke. Ya. 10 nama dan tugas malaikat. Yang kuat Tata, yang kuat biar masuk sana suaranya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki, Israfil mencabut nyawa, Israfil menyusun kepala, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka, Munkar menanyakan mayat, Nakir mengasah mayat, Rakib mencatat amal baik, Atik mencatat amal buruk. Oke, tepuk tangan. Ya, kita berharap ya kedepannya nanti tolong dirancang ada iramanya ya, ada irama sehingga kita enak untuk mendengarnya. Oke, kita cukupkan dulu tentang itu ya. Kita udah berbicara tentang siapa itu malaikat, kemudian beda malaikat sama manusia, kemudian nama dan tugas malaikat yang wajib kita imani. Nah, sekarang materi yang akan kita sampaikan adalah tentang rukun iman yang ketiga. Apa rukun iman yang ketiga? Kitab suci. Oke, dengarkan. Nah, dengan semua bro ya. Yang irama nanti dirancang ya, jangan sekarang. Oke, kitab suci. Anak-anak, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ke bumi ini mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW 4 kitab suci. Jadi kalau kita sebutkan ada pembagian kitab suci samawi dan ardi, maka 4 suci ini termasuk kitab suci yang samawi, berasal dari langit atau Allah yang menurunkannya. Lalu apakah ada kitab suci ardi? Siapa yang tahu kitab suci ardi itu apa contohnya? Ardi berarti kitab suci yang dibuat di bumi, manusia yang membuatnya. Apa saja kitab suci ardi yang antum tahu? Agama Hindu apa kitab sucinya? Apa? Kitab suci Hindu apa? Buddha apa? Ada Tripitaka, ada Weda. Antum IPS-nya kena ya, ya PKN, IPS antum IPAS ada. Ya, ada kitab suci kan, kitab suci Weda, ada kitab suci Tripitaka. Ya kan, agama Hindu atau agama Buddha itu bukan berasal dari langit. Itu
manusia yang buat. Nah, kembali ke masalah kita. 4 kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah, yaitu yang pertama kitab sucinya apa namanya? Zabur. Kitab suci Zabur diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya, kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi apa? Musa. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi apa? Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita yang sekarang. Nah, dari keempat kitab suci ini itu saling berkait, ya, tidak ada saling bertentangan. Keempat kitab suci ini mengajarkan ajaran tauhid. Ajaran apa namanya? Tauhid. Ajaran tauhid. Apa yang maksudnya ajaran tauhid? Ajaran yang mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang harus disembah adalah Allah. Bagus. Itu ajaran tauhid. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai apa nggak ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu banyak atau ada anak, ada ibu, nggak ada. Satu aja. Cara beribadahnya memang berbeda-beda. Berbeda-beda. Contoh, cara beribadahnya Nabi Daud yang kali kita kenal dengan berpuasa, itu seperti apa puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari baca, sehari puasa, sehari buka. Itu dia kan? Oke. Kemudian kita kenal lagi Nabi Musa alaihissalam. Ya, di bukit apa menerima wahyu Nabi Musa? Bukit? Iya, di bukit Tursi. Nah, di bukit Tursi jangan ragu-ragu. Ya, ragu-ragu itu nanti membawa kita kepada kesalahan. Ya, Nabi Isa juga seperti itu. Nah, ketika Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, apakah ajaran yang terkandung di kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu wajib kita laksanakan? Tidak. Tidak perlu. Nah, sekarang ajaran apa yang ada dalam Al-Quran itu saja yang kita laksanakan. Ada, Bu, ajaran yang ada dalam Al-Quran itu berasal dari kitab suci yang 3 itu ada, ya, tapi dimodifikasi, disempurnakan. Yang jelas kita sekarang umat Nabi Muhammad hanya menjalankan ajaran apa yang ada di dalam Al-Quran, dan juga perlu kita mempelajarinya yang 3 itu. Tapi kalau antum nanti kuliah, ada jurusannya tentang pembahasan agama, triologi gitu ya, tentang perbedaan agama, akan belajar menggali. Tapi kalau sekarang cukup kita memahami Al-Quran saja. Nah, sekarang Al-Quran yang kita akan pahami. Al-Quran itu dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Al-Quran artinya apa? Al-Quran itu kan bahasa Arab tuh, ya kan? Artinya apa? Bacaan. Jadi Al-Quran itu artinya bacaan. Iya, bacaan itu arti Al-Quran. Oke, makanya Al-Quran itu harus dibaca. Jangan dipajang hanya di rumah. Oke, kita bahas Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quran kita kenali dulu. Ibu ambil Al-Quran dulu. Nah, ini anak-anak Olimpiade jangan ragu-ragu ya. Bantu ada apa saja ya. Nih, kitab suci kita nih, Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab karena memang Nabi kita orang bangsa Arab. Kalau seandainya Nabi kita bangsa Indonesia mungkin nggak begitu, kan Indonesia. Jadi Allah sudah mengatur semua. Nah, sekarang kita kenali Al-Quran. Al-Quran ini ditulis dalam bahasa Arab, ya kan? Ini ada ayat, ada surat, ada juz. Nah, kalau ayatnya ada berapa? Ayat dulu. Ayat yang ada dalam Al-Quran ada berapa? Ya, ada perbedaan pendapat memang, tapi pendapat yang kita ambil dulu ya, yang Mazmur ya, biar mudah juga ingat. Katanya ada pendapat mengatakan 6.666 ayat. 6.000-nya udah pasti, nah. Tapi ratusnya
Ada yang mengatakan 6.634 ayat. Nah, yang pastinya kalau biar tidak ragu kita hitung sendiri. Kenapa Bu ada perbedaan Bu? Nah, ini dia. Kenapa ada perbedaan Bu? Karena mereka berbeda. Ada yang menghitungnya setiap basmalah itu menjadi ayat, ya kan? Ada yang tidak. Hitam. Tuh, jadi yang kita ambil pendapatnya berapa ayat dalam Al-Quran? 6.666. Lalu surat. Nah, kalau surat tidak ada perbedaan pendapat. Jangan pula ada perbedaan pendapat 200, 500 nggak ada. Ada berapa surah ya? 114. Setuju ya? Nggak ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kita berbicara tentang surah, Ibu akan lihat dulu. Al-Quran ini 114 itu dimulai dari surah yang pertama, surah apa? Al-Fatihah. Yang terakhir Nas. Sebagai anak Olimpiade nanti kalau tidak urutan surah itu harus apa? Iya, ditanya surah yang ketiga. Surah yang kelima. Iya, Al-Maidah. Ayo kata. Surah yang ke-113. Itu. Surah yang 112. Kelas 3 cool ya. Oke, itu dia yang harus tahu. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Berapa ayat? 286. Jangan berhenti 80. Jangan. 286. Oke. Kemudian ada jusnya. Berapa jus? 30. Nah, anak ibu, Al-Quran yang tebal ini ada 6.666 ayat, 114 surah dan 30 juz. Itu apakah sekaligus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, Allah melalui perantaraan malaikat apa? Menyampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Kira-kira apa hikmahnya? Apa manfaatnya berangsur-angsur itu? Yang pertama, supaya mudah dipahami, supaya mudah dihafal. Turun dulu wahyu. Yang pertama, wahyu pertama surah apa? Al-Baqarah 1 sampai 5 baru. Padahal alat itu berapa ayat? 19. Cuma 1 sampai 5 itu tujuannya. Jadi kalau ditanya nanti apa tujuan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yang pertama supaya mudah dihafal dan dipahami serta dilaksanakan. Yang kedua, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kejadian yang terjadi pada waktu itu. Jadi menjawab permasalahan yang terjadi pada saat itu. Contoh surah Al-Kafirun yang kita pelajari. Surah Al-Kafirun itu ada penyebab turunnya. Nah, penyebab turunnya ayat karena ada peristiwa yang terjadi saat itu disebut dengan asbabun nuzul. Ingat itu. Apa yang maksudnya asbabun nuzul? Penyebab terjadi. Penyebab atau latar belakang kejadian turunnya surah atau ayat Al-Quran. Apa kejadiannya sehingga turun surah Al-Kafirun? Saat itu orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad karena merasa putus asa nggak bisa memuji Nabi Muhammad dengan harta, dengan wanita cantik, dengan pangkat yang paling tinggi untuk menghentikan dakwah, untuk tidak menyiarkan ayat ajaran Islam untuk menyembah Allah. Orang kafir Quraisy memuji Nabi, hai Muhammad, kalau engkau tak mau meninggalkan ajaran saudara, sekarang begini, kompromi kita ya. 1 tahun ini kami nih penyembah berhala akan menyembah Allah Tuhan. Berapa tahun? Untuk menyembah apa? Menyembah Allah. Mereka sama-sama menyembah Allah. Tetapi tahun berikutnya giliran antum nih Muhammad sama pengikut antum menyembah berhala. Ya 1 tahunnya begitu seterusnya nanti.
kafir Quraisy. Nabi Muhammad agak mikir kan, gimana caranya ya gitu ya. Nah, disitulah Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawaban kepada Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad kepada orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Ya kan, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi tidak boleh. Terakhir Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Jadi silakanlah engkau menyembah berhala engkau tuh, patung engkau tuh yang dikowel-cowel hidungnya tak ngapa-ngapa, dijitak-jitak kepalanya tidak akan ngapa-ngapa, ya kan? Masa membela dirinya aja nggak bisa, dia bisa memberikan manfaat orang lain. Kami tetap untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Itu latar belakang turunnya surah Al-Kahfi. Itu disebut dengan apa tadi latar belakang? Oke, lanjut. Udah ya. Itu dia. Jadi dua itu tujuannya. Nah, Al-Qur'an yang setebal ini karena berangsur-angsur sampai lengkap nih. Oke. Sampai lengkap diturunkan menjadi 30 juz. Apa wahyu yang terakhir diturunkan? Al-Maidah ayat 3. Masih ingat bunyinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Harus tahu, pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam, telah aku cukupkan nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Itu berapa lama sampai lengkap? Berapa tahun? 25 tahun. Waduh. Berapa tahun sampai lengkapnya? Wah, yang itu tidak berapa tahun? 23 tahun kalau dibulatkan. Kalau dicuil-cuil, maksudnya tidak lengkap ya, tidak bulat. 22 tahun, 2 bulan, 22 tahun. Oke, berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dilengkapkan menjadi 23 tahun. Tidak ada 25, 24 tetap. Karena selama itulah Nabi Muhammad berdakwah. Hubungannya adalah 23 tahun. Berarti lamanya Nabi menyiarkan agama Islam, menyampaikan risalah ini di kota Mekah berapa lama? 10 tahun. Di kota Mekah berapa? 13 tahun. Lebih lama di kota Mekah, sayang, ya. Lebih lama di kota Mekah, tetapi Islam tidak berkembang dengan pesat. Orang Mekah, penduduk Mekah, penduduk kaum Quraisy itu keras-keras kepala. Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang-orang yang kepala batu. Ya, kemudian Rasul disuruh oleh Allah pindah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Itu berapa lama di sana? 10 tahun. Makanya 10 tambah 13 berapa? 23 tahun. Nah, itu caranya ya. Jadi, nah, coba lagi semacam ini 23 tahun. Oke, anak-anak. Al-Quran ini punya nama lain, tidak hanya Al-Quran saja. Apa saja nama-nama Al-Quran yang antum tahu? Al-Quran ini ada namanya, ada panggilannya. Nama lain saya, nama lain Al-Quran. As-Sifa. Al-Quran disebut juga As-Sifa. Apa arti As-Sifa? As-Sifa apa? Penawar atau obat. Jadi Al-Quran jadi obat, Nina. Dulu Bu Anis sakit gigi di sini waktu kecil, gigi susu. Itu ayah Bu Anis diambilnya telunjuknya sakit ya. Bawa sini dulu, kan udah malam nih, belum bisa ke dokter. Ayah Bu Anis bilang, diletakkannya telunjuknya di sini, lalu biasanya surah Al-Fatihah. Terasa hangat bagi ibu. Sudah ini memang. Alhamdulillah. Jadi nama lain dari Al-Quran diantaranya As-Sifa. Apa arti As-Sifa? Penawar atau obat.
zikir. Azikir apa? Azikir apa? Bukan zikir juga. Ada yang artinya apa? Peringatan. Azikir peringatan. Al-huda. Petunjuk. Al-bayan. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oke, dapat itu Anissa sampaikan ya. Nama lain dari Al-Quran nanti kita tambah. Lah. 1 as-sifa, apa artinya? Penawar kabar. Az-zikir. Peringatan. Apalagi? Al-huda. Petunjuk. Al-bayan. Pembeda. An-nur. Cahaya. 5 ya nama lain yang Ibu ajarkan. Besok kita tambah. Jangan sampai. Emang nama lainnya ada berapa? Banyak ada. Oke, 5 itu dulu. Nah, itu ya kira-kira Ibu ada sampaikan tentang Al-Quran. Kemudian sedikit lagi. Anak Ibu, kalau kita lihat Al-Quran ini setebal ini ya, sebenarnya isi pokok kandungannya itu ya, isi pokok kandungan dari Al-Quran itu bisa kita bedakan, kita kelompokkan menjadi 5 ya. Al-Quran yang setebal ini ya, itu kalau kita kelompokkan ajarannya apa saja yang terdapat dalam Al-Quran, itu bisa kita kelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, isi pokok kandungan Al-Quran itu membicarakan tentang akidah. Tentang apa nah? Akidah itu keyakinan. Yang kedua, Al-Quran itu membicarakan tentang fikih. Apa itu fikih? Ibadah seperti berwudu kemarin, bagaimana tata caranya seperti sholat, itu ibadah. Seperti apa puasa. Ini anak-anak, siapa yang ada batal puasanya bulan Ramadan kemarin? Yang batal puasa, ya itu harus diganti. Mengganti puasa dengan puasa disebut apa? Kodo. Sudah dikodo? Berapa hari kan? 3. Ya enggak apa-apa sayang, enggak apa-apa. Sayang, enggak perlu antum ya apa malu-malu kalau saya ada batal puasa karena sakit, karena ada dalam Al-Quran. Ya jika antum sakit ya berbuka, tapi ingat kata Allah, ganti setelah bulan Ramadan. Sekarang itu Ibu Adi tanya, bisa diskusikan lagi berapa orang kenapa sakit 3 hari sakit, tapi 3 hari ganti puasanya. Ya kapan tuh nanti menggantinya? Secepatnya bulan Syawal nih. Ya, tuh antum berapa hari? Kapan mengkodonya tuh? Kapan diganti? Secepatnya lah. Usahakan bulan Syawal nih mengganti puasa. Kalau seandainya sudah selesai kodonya puasa Syawal, 6 hari bulan Syawal. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, isi pokok kandungan Al-Quran itu membicarakan tentang akhlak. Tentang apa? Akhlak. Yang pertama tentang apa? Akidah. Yang kedua, fikih. Yang ketiga, akhlak. Akhlak itu seperti apa akhlaknya Rasulullah itu ada dalam Al-Quran. Jadi ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, siapa yang Siti Aisyah itu? Istrinya Rasulullah, anaknya Abu Bakar, sahabat beliau. Ya Siti Aisyah, akhlak Rasul itu seperti apa? Lalu Siti Aisyah bilang, akhlak Rasul itu Al-Quran. Jadi apa semua dalam Al-Quran ini beliau laksanakan. Bagaimana mulianya Nabi kita akhlaknya kepada si buta Yahudi yang selalu mencemooh, yang selalu menghujat, yang selalu mencaci maki. Masih ingat kan pelajaran kita? Disuapin juga lah. Kamu jangan dekat Muhammad tuh, ya Muhammad tuh gila, ada sinting, padahal itu Muhammad sendiri. Bayangin kalau antum kalau sisa kuliah udah unyok. Abu Bakar aja nggak tahan kan nak? Iya, ketika Rasulullah sudah wafat kan Abu Bakar bilang, wahai anakku Aisyah, apa amal ibadah yang belum ayah lakukan lagi nak? Kata Siti Aisyah, wahai ayahku, kayaknya semua amal ibadah yang sudah dibuat oleh Rasulullah suamiku sudah engkau lakukan, tapi ada satu yang belum ayah. Apa itu anakku?
Rasulullah setiap hari ayah pergi ke sudut pasar sana ayah. Ayah pernah lihat ada orang buta di sana, orang Yahudi. Iya kata ayah. Itu Rasulullah kasih makan, suapin terus ayah. Benarkah? Benar. Nah, coba lah. Abu Bakar ingin lakunya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pergi bawa makanan. Jumpainya lah. Lalu terima kasih ya, kamu sudah datang lagi, dari kemarin tidak datang. Iya, dia macam Bakar disuapin. Nah, hari ini saya ingatkan lagi sama kamu ya, jangan pernah dekat ke Muhammad tuh. Kembali mengojek, dia tuh gila, nanti kamu terpengaruh, dia sinting tuh. Nah, jangan bergemetar kaki tangannya si Abu Bakar. Terkasak, konyolnya tuh. Barulah menyadar si buta ini. Kamu bukan orang yang menyuapin saya selama ini. Siapa kamu? Katanya gitu kan. Lalu Abu Bakar dengan emosi mengatakan, benar, saya bukan yang menyuapin kamu selama ini. Orang yang menyuapin kamu itu sudah meninggal, dipanggil oleh Allah dengan sabar mendengarkan celoteh kamu. Langsung bebek nangis. Bayangkan indahnya Pak Rasulullah. Ya, salawat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, 3. Yang keempat, di dalam Al-Quran ini pokok kandungannya adalah membahas tentang muamalah. Apa itu muamalah, Nak? Muamalah itu membahas tentang hubungan sesama manusia, hubungan sosial, Nak. Nah, jadi yang boleh kita toleransi itu Nadine sama Tata sama Atika yang semuanya itu hanya dalam muamalah. Loh, jangan dibahas udah lama Tata, ini waktunya kita nonton lama tuh, pantun itu harus banyak potong-potong jadinya bukan nonton main-main. Oke, kemudian yang keempat adalah masalah muamalah. Muamalah ini adalah membahas tentang bagaimana hubungan sosial kita. Tidak hanya sesama muslim, tetapi juga sesama orang yang berbeda agama. Boleh kita jual beli dengan orang yang berbeda agama? Boleh, nah. Boleh. Tapi kalau ada orang yang sama dengan kita, lebih baiklah saudara kita dulu ya. Tapi tidak dilarang, nak. Paham toh? Boleh kita menjenguk tetangga kita yang beragama Kristen ketika dia sakit? Boleh sayang. Boleh contoh akhlak Rasulullah. Jadi suapin sengaja dibawa makan, walaupun nggak tahan telinganya itu dihujat terus oleh si buta Yahudi. Iya, kasar loh, nak. Nah, yang keempat, nak, Al-Quran ini mengandung isi pokok adalah tentang tarikh. Tarikh itu adalah kisah-kisah Rasul dan para sahabat. Pokoknya semua ada dalam Quran. Antum tahu kisah Nabi Muhammad di sini kan? Tahu kisah Ashabul Kahfi di mana? Di Al-Quran. Nah, Konata agak ke depan. Tata lihat sini, Tata. Oke. Iya, tuh ya. Tunggu 1, 2, 3. Jempolnya 1, 2, 3. Oke, dengan ibu lagi. Oke. Dengan ibu ya. Dia ke depan. Ke depan. 1, 2, 3. Jempol. 1, 2, 3. Oke, Opai hebat. Opai. Apa namanya? Bilangin Opai hebat. 3 mulai.